Bagaimana kalau ada sosok lain yang tinggal di dalam rumah kamu bersama dengan kamu dan keluarga kamu? Radio menyala sendiri, barang-barang menghilang, lalu muncul kembali di tempat yang aneh. Dan yang paling menyeramkan, pesan-pesan tertulis muncul di cermin atau di dinding, namun semua orang di rumah membantah kalau mereka itu yang melakukannya. Semua ini seolah-olah dilakukan oleh sosok yang tidak bisa kita lihat, yaitu hantu. Tanpa kamu sadari, ada sesosok yang tahu segala hal yang terjadi dalam rumah kamu. Ia memperhatikan dan menyaksikan segala yang terjadi di dalam rumah kamu dengan keluarga kamu. Di tahun 1986, ada keluarga Bowen yang beranggotakan seorang ayah dan 2 anak perempuannya. Yang satu bernama Tina berusia 15 tahun, yang satu bernama Karen berusia 9 tahun. Mereka tinggal di Pepperell, Massachusetts, dan mereka mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil ini. Pelakunya, apakah itu adalah arwah ibu mereka yang telah meninggal atau ada hal lain? Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Turn down the lights, snuggle up tight, and get ready for another Tale. Siapa bilang kalau urban legend, mitos, dan cerita rakyat tidak memiliki basis fakta? Bagaimana kalau hal-hal yang selama ini kita yakinkan sebagai tidak nyata malah ada kenyataannya di dunia nyata? Selamat datang di Tales, di mana kita akan membagikan kisah legenda yang bertemu dengan realita dan juga mitos yang tidak hanya cerita. Nama aku Diski dan aku bersama dengan I'm Afrina. Di episode kali ini aku akan membagikan suatu cerita yang sangat misterius. Keluarga yang diganggu oleh satu sosok yang mereka yakini adalah arwah dari ibu mereka yang baru saja meninggal. Pada musim gugur tahun 1986, keluarga Bowen kehilangan satu anggota yang penting buat mereka. Frank Bowen sebagai kepala keluarga kehilangan sosok istri dan juga ibu bagi anak-anaknya. Dan itu adalah hal yang sangat berat. Apalagi karena kepergian dari sosok ibu ini, dialah satu-satunya yang bekerja untuk menafkahi kedua anaknya. Karena waktu istrinya masih hidup, dia membantu bekerja dan berkontribusi dalam keuangan keluarga. Karena itulah sekarang dia kerja banting tulang, mengambil shift malam dan sangat sibuk untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itulah dia jarang ada di rumah. Walau niatnya tuh baik ya, menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya, tetapi kedua anaknya ini yang masih dalam kondisi berduka dan belum bisa menerima kehilangan sosok ibu mereka, jadi tidak ada sosok figur yang memperhatikan mereka. Dan mereka juga jadi merasa kesepian dan sangat merindukan sosok ibu mereka. Pada suatu malam di bulan Oktober tahun 1986, ketika Tina dan Karen sendirian di rumahnya, ayah mereka saat itu masih bekerja. Mereka mulai berpikir, ada tidak ya cara untuk bisa berkomunikasi dengan arwah ibu mereka? Dan salah satu dari mereka, dia mengusulin bagaimana kalau kita mencoba untuk berkomunikasi melalui papan Ouija. Ini kedengarannya sangat menyeramkan gak sih? Karena kalau kalian tahu sejarah tentang Ouija, kebanyakan orang-orang yang memainkan mainan ini memanggil sosok yang tidak bisa mereka duga. Dan kebanyakan sosok itu adalah sosok yang jahat. Maka sebenarnya keputusan kedua anak ini adalah resiko yang sangat besar. Tina dan adiknya mendapatkan Ouija dan mereka menggunakannya pertama kali di dalam ruang bawah tanah di rumah dia. Dengan penuh harapan, mereka memanggil nama ibu mereka. Namun, berkali-kali mereka mencoba untuk memanggilnya, gak ada pergerakan sama sekali. Sudah mulai sedih tuh mereka. Tapi mereka gak mau nyerah. Terus setelah mereka memanggil nama ibu mereka. Mah, kalau kamu ada di sini, tolong gerakanlah petunjuk ini. Kasih kami sinyal kalau kamu ada. Namun nihil. Benda yang katanya mampu memanggil sosok arwah itu tidak bergerak sama sekali. Mereka sangat kecewa dan sedih. Harapan mereka tuh rasanya kayak yang dihancurkan lagi. Setelah itu mereka memutuskan untuk mengakhiri permainan mereka dengan keadaan yang sangat kecewa. Di malamnya ketika mereka sedang mencoba tidur di kamar mereka masing-masing, tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan yang tidak terlalu jelas. Awalnya mereka merasa kalau itu tuh hanya ketukan biasa saja, jadi mereka mengacuhkan itu. Tapi suaranya itu tuh semakin lama terus menerus sampai mereka kayak realize, suara ini kan udah dari tadi, ini dari mana ya? Yang awalnya mereka berpikir kalau mungkin itu suara mesin atau suara air tetesan atau
mungkin suara ranting-ranting pohon dari luar. Tapi sekarang mereka mendengarkan suara itu yang terus-menerus dan ritmenya itu tuh yang berbeda-beda gitu loh. Kadang dia berhenti, kadang mulai lagi dengan suara ketukan yang tadinya tuh kayak konstan, tiba-tiba mencepat atau kayak melambat gitu-gitu. Yang berarti bukan sesuatu yang seperti mesin kan. Dan semakin mereka dengar, asalnya itu berasal dari suara di ruang bawah tanah rumah mereka. Oh, their mom. Mereka kan tahu ya kalau ayah mereka tuh belum pulang pada saat ini dan di rumah hanya ada mereka berdua. Nah, Karen yang waktu itu masih berusia 9 tahun, lama-kelamaan tuh dia gak bisa tidur. Dia merasa khawatir dan ketakutan. Dia langsung berlari ke kamar kakaknya dan nanya, "Kak, denger gak sih suara itu? Kok ada suara ketukan gitu ya?" Mereka tuh ketakutan, tapi juga penasaran gitu, ingin mencoba cari tahu itu suaranya dari mana. Dan akhirnya mereka jalan ke tangga untuk melihat suara itu dibawa dari mana. Namun pada saat itu lampunya gelap, jadi mereka tidak bisa melihat ada apa sih di bawah itu. Dan kalau misalnya mereka mau jalan ke bawah, mereka sendiri takut lah, khawatir ada apa-apa. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka berpikir gini, "Hah? Apakah ini kebetulan? Baru aja mereka melakukan ritual pemanggilan arwah dengan Ouija dan sekarang ada suara ketukan seperti ini." Mereka langsung berpikir, apakah ini ibu mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka? Mereka langsung senang dong berpikir seperti itu, berpikir kalau sosok ibunya itu ada. Salah satu dari mereka langsung bertanya dari atas tangga gitu, "Ibu, apakah itu kamu di bawah sana?" Dan selesai dari situ, bunyi ketukannya akan merespon dia. Tok, tok, tok. "Iya, ini ibu." Gitu. Wow. Mereka langsung bahagia. Salah satu dari gadis itu juga bertanya lagi, meyakinkan bahwa, "Ibu, itu benar-benar kamu bukan? Kalau benar itu kamu, tolong berikan kami tanda." Dan benar, seakan-akan ibunya itu ingin meyakinkan mereka kalau 100% itu adalah ibu mereka. Ketukannya menjawab. But it could just not be her. Could be I someone know, else. right? Mereka tapi tidak berpikiran bahwa yang berinteraksi dengan mereka itu bukanlah sosok ibu mereka. Jadi mereka berjalan ke bawah mengikuti suara ketukannya, dan semakin mereka mendekat, suara itu jelas-jelas berasal dari ruang bawah tanah. Tapi ada perasaan was-was untuk mereka memasuki ruangan itu, karena kalau misalnya mereka bisa berkomunikasi, itu membuat mereka bahagia. Tetapi kalau mereka bertemu langsung, bukankah itu sesuatu yang menakutkan? Karena sosok ibunya udah bukan manusia lagi. Jadi mereka gak berani masuk. Mereka hanya bisa berada di atas tangga yang menuju ke ruang bawah tanah, dan mereka makin bertanya-tanya pertanyaan kepada ibunya mereka itu, dan ketukannya selalu menjawab. Sekitar 30 menitan berlangsung, tiba-tiba ketukannya berhenti dan tidak mau menjawab lagi. Akhirnya mereka kayak mengakhiri sesi itu dan mereka naik ke atas lagi dan mereka menunggu ayah mereka untuk pulang. Setelah sudah sangat larut malam, saat Frank Bowen, ayahnya pulang, kaget dong dia ngeliat kok anak-anaknya dua bocah ini belum tidur. Ditambah kaget lagi pas dia masuk ke rumah, anak-anak itu langsung lari ke dia dengan excited, muka bahagia. Dan apa yang mereka bilang membuat Frank menjadi lebih kaget. Karena mereka bilang kalau mereka baru saja melakukan ritual pemanggilan arwah dan ibu mereka saat ini ada di dalam rumah. Ayahnya itu tahu kalau anak-anak itu masih berduka, dan dia berpikir kalau ini adalah cara mereka dalam To grieve. to grieve, untuk tidak menghancurkan harapan dan membuat mereka merasa sedih. Ayahnya cuma bilang, "Iya, ibu kalian pasti ada di sini karena ibu kalian mencintai kalian. Dia pasti di sini untuk menjaga kalian." He doesn't understand what's going on. Iya, karena dia berpikir kalau itu cuma delusi permainan anak-anak saja gitu. Mungkin itu suara dari lain yang anak-anak itu hubungkan ke arwah ibunya. Selama beberapa hari, suara ketukan di rumahnya berlanjut terus menerus, dan suaranya tidak lagi berasal dari ruang bawah tanah. Namun suaranya bisa didengar berasal dari banyak tempat, mulai dari lantai 2, kadang-kadang di dapur, dan bahkan di dalam lemari kamar anak-anak itu sendiri. Oh my god. Namun cuman Tina dan Karen saja yang bisa mendengar. Setiap kali mereka mencoba untuk membuat ayah mereka mendengar, namun ketika ayah mereka datang, ketukan itu akan berhenti. Bukan maksudnya ayahnya nggak bisa denger ya, ketukannya berhenti. Ketukannya berhenti. Awalnya mereka kan seneng ya, tapi kelamaan mereka jadi takut karena ketukan itu tuh selalu ada di malam hari, dan ketika mereka mencoba untuk tidur, ketukannya itu mengganggu mereka dan tidak bisa tidur. Dan bukan cuman itu, semenjak mereka melakukan pemanggilan arwah ini, hal-hal lain tuh jadi terjadi. Terkadang perabotan tuh berantakan padahal nggak ada yang melakukannya. Terus barang-barang pindah posisi. Bahkan makanan atau sisa minuman yang mereka tinggal sebentar doang, tiba-tiba tuh kayak hilang dan abis gitu loh. What?
This is not a normal I entity. know. Setiap kali mereka melaporkan ini semua karena ketakutan, ayahnya itu mencoba untuk membantu kan. Dia juga khawatir karena itu telah mengganggu tidur mereka dan membuat mereka tuh tidak sehat dalam kondisi fisik dan mentalnya. Namun ayahnya itu tidak menemukan apa-apa dan dia berpikir kalau semua ini tuh hanya delusi dan buatan permainan anak-anak saja. Dan Frank cuma bisa bilang kalau misalnya ketukan itu tidak nyata, itu tidak ada beneran gitu. Tapi pada saat ini, Karen dan Tina berpikir, mungkin saja selama ini pemanggilan arwah yang mereka lakukan mengundang sosok arwah lain. Roh jahat yang kini menetap, tidak mau pergi lagi, dan hanya mau memberikan anak-anak ini teror dengan selalu mengumumkan eksistensinya. Yang paling parah lagi, Tina juga sering menemui tulisan-tulisan yang janggal yang tidak mungkin ditulis oleh ibunya, karena tulisan itu bertuliskan seperti ini: Marry me, atau nikahlah denganku, dan ada kata kayak aku ada di dalam lemari, carilah aku. No, it's so scary. Iya, dan tulisannya itu dibuat dari kecap atau enggak dari mayones. Oh my god, it's so creepy. Every time mereka ngelaporin hal-hal ini ke ayahnya tuh nggak mau percaya. Dari perspektifnya Frank, bisa lah ya kita ngertiin dia tuh seseorang yang tidak percaya hal-hal yang mistis. Karena itulah Frank dan kedua anaknya tuh mulai bertengkar karena masalah ini. Dan dia juga mempermasalahkan akibatnya anak-anaknya tuh semakin ketakutan untuk berada di rumah. Kalau dia nggak ada di dalam rumah karena dia bekerja, anak-anaknya itu tuh akan ngungsi ke tempat lain gitu loh. Anak-anaknya nggak ada babysitter. Nah, seminggu berlalu dan ketika mereka sudah tidak ada pilihan lagi untuk pergi ke tempat mana gitu ya, akhirnya mereka tidak ada pilihan lain untuk stay di rumah mereka. Pada malam itu adalah malam dimana Frank bekerja malam. Bayangkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman buat kamu malah menjadi tempat yang memberikan kamu rasa tidak aman, dan kamu lebih memilih untuk udahlah jangan ada di sana, mendingan di mana aja gitu. Yeah. Malam itu, walaupun mereka sangat cemas, harus pasrah karena mereka tidak bisa meninggalkan rumah itu. Gak ada tempat lain untuk mereka bisa mengungsi. Saat mereka mendengar suara ketukan dari basement itu, Tina, kakaknya yang berusia 16 tahun, berkata kepada Karen, ayah kita sudah tidak mempercayai kita kalau rumah ini berhantu. Jadi daripada kayak gini, bagaimana kalau kita cek dan selidiki apa yang ada di dalam ruang bawah tanah? Oh, until now they haven't gone down yet. No, they haven't. Karen, adiknya yang masih usia 9 tahun, ketakutan lah mendengar usul dari kakaknya ini. Tapi kakaknya tuh ngomong gini, gimana kalau kita buktiin aja, siapa tahu selama ini tuh kita salah. Siapa tahu itu hanya hewan liar yang terjebak masuk di dalam rumah. Akhirnya si adiknya setuju dan mereka pun memberanikan diri untuk turun ke bawah. Nah, Tina ini mengambil pisau dari dapur untuk menjadi penjaga dari mereka gitu. Dengan perasaan yang gugup dan penuh dengan ketakutan, mereka berjalan, membuka pintu ruang bawah tanah dan turun tangga. Dan begitu mereka sampai di dalam ruang bawah tanah, mereka mencari-cari suara ketukan itu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada hewan liar, tidak ada hal apapun yang akan mengindikasikan kalau suara itu tuh berasal dari sana. Jadi setelah mereka di sana hanya selama beberapa menit, Tina yang merasa sangat khawatir, dia bilang ke adiknya, ayo kita naik aja lagi yuk. Dan pas anak-anak itu berbalik, berjalan menuju ke tangga, menuju ke atas, mereka melihat sesuatu di dinding yang tidak mereka lihat saat turun. Dan kalian tahu, di dinding tertulis dengan warna merah, aku ada di dalam lemarimu, datanglah temui aku. Serem. Ketika gadis-gadis itu melihat itu, mereka langsung lari, teriak, dan mereka keluar rumah. Mereka pergi ke rumah tetangga mereka dan kayak gedor-gedor pintu dan minta tolong. Tolong. Tetangganya yang bukain pintu langsung nanya, ada apa? Di tengah-tengah histeris, mereka bercerita bahwa mereka melihat tulisan misterius yang ada di dalam ruang bawah tanah. Dan mendengar itu, tetangga itu langsung kayak kebingungan. Tetangganya itu dengan baik hati itu cuma bilang, ya udah kalian masuk aja, tunggu di sini sampai ayah kalian pulang gitu. Dan saat Frank bawain pulang, tetangganya itu tuh langsung memberhentikan Frank dan bilang kalau anak-anak kamu ada di rumah aku. Dia menjelaskan juga kalau anak-anaknya itu datang setelah katanya mereka melihat ada tulisan misterius di dinding. Mendengar itu, Frank langsung menyuruh anak-anaknya untuk stay dan
dia bakalan meriksa rumah itu sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun di dalam. Frank memasuki rumahnya, dia mencari rumahnya, melihat kemana-mana tapi tidak ada yang dia temukan. Dan di saat dia turun ke ruang bawah tanah, dia menemui tulisan itu. Tulisan yang membuat anak-anaknya lari ke rumah tetangga. Setelah sekali lagi dia mencari ke seluruh rumah dan tidak menemukan apa-apa selain tulisan itu, Frank mendatangi anak-anaknya dan dia yang tidak percaya akan roh atau arwah jahat, dia berpikir bahwa ini adalah duka yang membawa anak-anaknya sampai melakukan hal-hal yang mencari perhatian seperti ini gitu kan. Kayak duka mereka ini udah saking parahnya tuh mereka ngelakuin gini dan mereka sampai ketakutan. Oh my god. Jadi Frank bilang ke anak-anaknya, mulai besok kalian akan menjalani counseling. Okay, at least they're going to counseling. Setelah mereka dibawa ke counseling, selama beberapa minggu, semua ketukan di rumah, semua tulisan di dinding dan hal-hal aneh berhenti. Oh ya? Ya, namun 3 minggu kemudian, pada tanggal 8 Desember 1986, saat Frank baru pulang dengan kedua putrinya dan salah satu dari teman mereka, Kathleen, mereka pas pulang dari acara makan malam itu, Frank menemukan kejanggalan di rumahnya saat pulang. Pas masih di luar, baru sampai rumah, dia melihat melalui salah satu jendela ada beberapa lampu yang menyala yang sebelum mereka pergi itu dia tidak menyalakannya. Jadi siapa yang melakukan itu kan? Di saat dibuka kunci pintunya dan dia masuk, dia melihat hal-hal yang tidak masuk akal. TV menyala, radio menyala dengan kencang, dan perabotan di lantai pertama itu sudah dipindah-pindahkan. Wah. Kok bisa kan? Semua orang tuh pergi dan di rumahnya itu harusnya kosong. Lalu siapa yang melakukan ini semua? Frank bukannya keluar dari rumahnya dan menelpon polisi, dia malah mulai berjalan ke dalam rumah dan mulai mencari siapa pelakunya. Dari lantai pertama, lantai kedua, hingga ke loteng, mereka tidak menemukan apa-apa. Dicek di ruang bawah tanah pun tidak ada siapa-siapa. Anak-anaknya pada saat itu sangat ketakutan karena mereka berpikir ini adalah perbuatan arwah jahat. Dan posisi Frank juga sangat kebingungan kan. Dia terus bertanya-tanya siapa pelakunya karena dia nggak percaya ini tuh ulah hal-hal mistis. Kemudian dia ingat benarnya ada sebuah ruangan di lantai pertama yang belum dia cari. Posisi ruangan itu adalah di ruang depan. Saat dia masuk dan mencari ke bagian depan rumahnya, dia ngecek ke dalam lemari dan dia buka lemari itu dan duar! Dia melihat sosok yang memegang kapak di dalamnya. Dan sosok itu adalah sosok pria yang mengenakan mantel berbulu dan wajahnya tuh dicat dengan rambut yang menggunakan wig. Oh my god, so he's been a real person living with it's them. been a real person living with them for almost a year. Oh my god. Yeah. Creepy banget kalau dipikir-pikir gitu. Iya, pria itu setelah ditemukan bukannya kayak panik atau ketakutan mencoba untuk kabur, dia dengan tenang memerintahkan Frank untuk atas membawa anak-anak gadisnya ke kamar tidur. What the? Ini Iya. orang gila apa ya? Oh Ini my god. emang udah parah banget. Frank kemudian langsung berteriak memanggil anak-anaknya dan juga Kathleen yang cuman temennya doang itu jadi kayak korban yang ke bawah gitu. Kesian banget Kathleen, so unlucky. Mereka berjalan mengikuti perintah penyusup dengan Frank memposisikan dirinya di antara anak-anaknya dan pria itu. Jadi pria itu berjalan dari belakang gitu ngikutin mereka. Di pikiran Frank hanya ada satu hal, mau bagaimanapun pria ini harus melewati mayatnya untuk menggapai anak-anaknya. Sesampainya ke depan pintu kamar tidur pertama, Frank langsung mendorong anak-anak dan temannya itu masuk ke kamar. Dan sebelum penyusup itu bisa ngikut masuk, Frank langsung membanting pintunya dan mengunci orang jahat itu di luar. Okay, with him inside. Yeah, with him inside. Di dalam ia mencoba untuk mencari cara untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di luar, si penyusup itu gedor-gedor pintu dan mengancam mereka untuk bukakan pintunya. Oh my god, this is scary. Yeah, of course, mereka semua kan panik ya. Tina, Kathleen, dan khususnya Karen yang masih 9 tahun tuh sampai histeris. Dan saat itu, Tina dengan nekat membuka jendela kamar tidur di lantai 2 dan dia meloncat keluar. Setelah dia jatuh ke lantai pertama, dia berlari ke rumah tetangganya dan dia berteriak minta tolong kalau misalnya keluarganya itu disandra oleh penyusup di dalam rumah mereka sendiri. Tetangganya tahu kalau ini adalah keadaan yang darurat, segera menelpon polisi. Dan di kantor polisi lokasinya di Pepperell, Massachusetts, pada pukul 6 sore lewat beberapa menit mereka menerima telepon. Dan biasanya pada tahun segitu ketika kantor kepolisian mendapati telepon, biasanya itu hanya hal-hal yang biasa gitu, kayak gangguan rumah tangga atau ada orang yang mabuk di tempat umum. Jadi saat mereka mendapatkan telepon itu, kepolisian itu tidak akan menyangka. Pada saat itu Letnan Thomas Lane dan petugas lainnya langsung datang ke lokasi. Setelah mereka datang,
Tina itu kayak diinterogasi oleh salah satu petugas polisinya. Dan dia memberikan 2 nomor telepon rumahnya. Dan petugas tuh mencoba menghubungi keduanya. Namun, panggilan teleponnya itu berdering terus dan tidak ada yang jawab. Jadi, petugas mulai mengepung rumahnya Bowen. Mereka merencanakan langkah selanjutnya untuk menyelamatkan keluarga Bowen di dalam sana. Beberapa saat kemudian, petugas melihat ada gerakan di kamar tidur lantai 2. Frank Bowen melangkah ke jendela. Dia berteriak agar polisi datang membantu mereka. Frank memberitahu kepada petugas yang ada di luar kalau penyusupnya itu ada di tempat lain di rumahnya. Mereka juga nggak tahu kalau misalnya penyusupnya itu tuh udah melarikan diri atau belum. Kemudian Karen dan Kathleen keluar jendela dengan petugasnya menunggu di bawah. Jadi mereka kayak nggak lewat dalam gitu, lewat dari jendelanya. Pencarian pun dimulai, namun penyusup itu tidak ditemui. Oh my god. Siapapun yang mencoba untuk menyandra keluarga Bowen dan meneror mereka berhasil melarikan diri tepat di bawah hidung penegak hukum. Mereka hanya menemukan pintu geser di belakang yang sedikit terbuka dan ada kapak di tanah dekat tangga. Para kepolisian menganjurkan untuk keluarga Bowen mengungsi dulu dan mereka mengungsi di salah satu teman keluarga mereka. Dan waktu saat itu, polisian mencoba untuk mencari pelakunya melalui ngumpulin sidik jari dan juga mereka bahkan mendatangkan anjing pelacak dengan harapan bisa ngedeteksi rute pelarian si orang jahat itu kemana. Tetapi anjingnya itu tidak bisa mengidentifikasi jejaknya karena polisinya itu memberikan kapak itu sebagai kayak barang yang untuk dicium sama anjingnya, dan barang itu ternyata adalah milik Frank sendiri yang sering kali ditaruh di meja samping tempat tidurnya. Jadi kayak aroma baunya kan udah kecampur gitu ya. Saat ditanya, Frank Bowen dan gadis-gadis itu menggambarkan kalau pelakunya adalah seseorang di usia antara 17 hingga 26 tahun dan mungkin berambut pirang, mungkin berambut hitam, mungkin berkumis, mungkin tidak karena dia kan pakai cosplay gitu. Wajahnya dicat, dia pakai wig, jadi kayak Susah banget ya susah mau untuk digambar. Setelah keluarganya Bowen itu pergi gitu kan ke salah satu rumah teman keluarganya, Bowen itu kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil barang-barang mereka yang diperlukan. Karena Bowen berpikir pada saat ini rumahnya tuh sedang diawasi oleh polisi dan kepolisian kan sedang mencari pelakunya gitu ya, pasti aman-aman aja lah, orang cuman sebentar. Jadi ini keesokan harinya, I have a bad feeling about it still. ketika dia sampai di rumahnya, dia melihat sekeliling dan dia tidak menemukan satu polisi pun di luar propertinya yang mengawasi. Padahal kan kayak polisinya itu udah berinformasikan kalau mereka akan menjaga rumah propertinya Bowen itu selama 24 jaman sampai kayak orangnya itu ketangkap. Jadi Frank yang udah di depan rumahnya keluar dari mobilnya dan dia mulai berjalan menuju pintu depannya. Namun saat dia berjalan, dia nggak sengaja melihat seseorang bergerak di lantai 2 rumahnya. Oh my god. Tapi sosok itu tuh hilang dalam sekejap dan Frank langsung kayak curiga, hah? Itu siapa? Apakah mungkin polisi yang harusnya ngawasin rumahnya itu berada di dalam? Tapi kan itu bukan prosedurnya gitu ya, harusnya dia diinformasikan karena melalui informasi yang udah diberikan mereka tuh hanya mengawasi dari luar. Lalu siapa yang ada di dalam? Akhirnya Frank memutuskan untuk enggak masuk ke rumahnya dan dia pergi datang ke rumah tetangganya untuk meminjam telepon dan dia telepon lah polisinya. Dari pembicaraan telepon itu dia nanyain, hey, apakah kamu mengawasi rumahku dari dalam? Terus kata polisinya itu kayak yang bingung gitu, enggak, kami kan sesuai prosedur mengawasi dari luar. Kemudian Frank nanya, lalu kenapa aku tidak melihat polisi yang mengawasi rumahku? Terus polisinya jawab, mungkin Frank tuh tiba tepat pada saat terjadi pergantian petugas polisi yang mengawasi dari luar. Artinya petugas yang mengawasi rumah Frank pasti baru aja pergi dan petugas yang mengambil alih giliran itu belum sampai atau mungkin sudah ada di sana sekarang gitu. Terus kayak setelah mendengar itu dia menutup teleponnya dan dia keluar dan benar saja, sekarang jelas ada petugas polisi yang berada di dalam mobil. Frank menghampiri dan menjelaskan situasi yang dia lihat. Kalau di lantai 2 rumahnya itu ada seseorang. Petugasnya kayak langsung merasa aneh karena tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke dalam rumah itu. Dan dari pihak kepolisian sendiri telah mengawasi selama 24 jam kecuali beberapa menit di saat polisi itu melakukan pergantian. Maybe he was there the whole time. Jadi mereka memutuskan untuk mencari ke dalam. Dan di saat mereka buka kuncinya dan masuk ke dalam, di lantai pertama aja udah ada bukti-bukti bahwa seseorang beneran ada di dalamnya. Ada bukti-bukti kehidupan. Ada uang receh yang digantung nempel di langit-langit. Dan ada perabotan yang jelas-jelas dipindahin kemana-mana.
tetapi ditumpuk dengan posisi susunan yang aneh gitu, yang sengaja gitu loh untuk kayak informasin, hey aku ada di dalam rumah kamu loh gitu. What a weirdo. Terus ada gelas-gelas champagne yang berserakan di seluruh lantai pertama. Bahkan yang paling parah adalah foto-foto keluarga yang dipajang di dinding rumah itu tuh kayak disayat dan dihancurin, ditancap sama pisau dapur. Dan tempat pisau-pisau itu diletakkan adalah di fotonya Tina dan di fotonya Karen. Dan di atas foto-foto itu ada tulisan yang mengatakan, aku akan membunuhmu, Tina dan Karen. Petugas polisi melihat itu semua langsung memanggil bala bantuan. Dan sesampainya mereka semua, mereka tuh langsung menggeledah lagi seisi rumah. Karena walaupun udah diawasin selama 24 jam, seseorang tuh bisa melakukan ini gitu. Namun mereka mencari kemana-mana pun gak ada yang ditemukan. Setelah berjam-jam mereka melakukan pencarian yang sangat membuat mereka frustasi ini, beberapa petugas tuh menemukan diri mereka di ruang bawah tanah. Mereka tuh kayak yang istirahat dulu, terus mereka kayak sambil ngobrol gitu loh. Ini gila ya, kita pasti melewatkan sesuatu, tapi apa gitu kan. Mereka tuh ngobrolin tentang kok bisa ya, kok gak ketemu ya gitu. Nah pas di sini salah satu petugasnya yang sedang mengobrol tuh kayak nyadarin dirinya tuh ke mesin cuci. Dan tidak sengaja dia tuh menggeser mesin cucinya itu, dan tiba-tiba mereka melihat bahwa di dinding yang sebelumnya tertutup oleh mesin cuci itu ada lubangnya. Oh my god. Dan di saat petugas itu mengeluarkan senter dan dia melihat ke dinding yang berlubang itu, ternyata di dalamnya itu ada terowongan yang telah digali, dan di dalamnya ada sosok pria yang bersembunyi. I'm scared. Dia berjongkok, dia membawa kapak di bahunya, dan dia mengenakan gaun. Dan dengan sangat kalem, sosok itu tuh cuma ngeliatin petugasnya dengan kayak mata yang dingin. Nama pria itu adalah Daniel Lapland. Dia usianya masih 16 tahun. Nah sekarang kita flashback dulu nih, 6 bulan yang lalu. Ternyata Daniel sama Tina Bowen, anaknya Frank Bowen ini tuh punya sejarah. Oh my god, what a plot twist. Yeah, what a plot twist, right? Di saat tidak lama ibunya baru meninggal, Tina yang masih di tengah-tengah duka, dia tuh menerima panggilan telepon dari seseorang anak laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Daniel Lapland, yang usianya itu katanya sama dia. Dia mengaku saat ditanya, kok bisa sih dapat nomor telepon aku, kata Daniel, dia mendapatkannya dari seseorang temannya, dan katanya mereka tuh tinggal di lingkungan yang sama juga. Setelah itu mereka tuh sering teleponan dan menjadi dekat karena Tina menemukan pelampiasan untuk mengalihkan perasaan sedihnya dia dari kehilangan ibunya itu. Suatu hari, Daniel tuh ngajak Tina untuk berkencan dan Tina tuh langsung setuju. Namun, ketika mereka pertama kali bertemu, Tina tuh menyadari bahwa Daniel tuh bukanlah sosok yang dia bayangkan. Karena apa? Waktu mereka perkenalan, Daniel tuh ngakunya dia tuh memiliki paras yang tampan, atletis, dengan rambut yang pirang. Namun ketika mereka bertemu, pertama kalinya Daniel tuh muncul dengan penampilan yang kotor, berminyak, acak-acakan, dan seperti yang gak mandi gitu loh. Tina kan kayak yang terkejut gitu kan, tapi Tina tuh kayak berbaik hati gitu loh anaknya. Walaupun begitu, Yes masih setuju untuk ngikutin rencana kencan mereka. Jadi dia pergi bareng sama Daniel. Tetapi setelah sekitar 1 jam atau lebih, Tina tuh merasa tidak nyaman dengan kencan mereka, dan akhirnya dia kayak membatalkan kencannya di tengah-tengah pulang ke rumah. Alasannya karena Daniel itu tuh nanya-nanyain hal-hal yang membuka lukanya dia gitu, nanyain tentang kematian ibunya, nanyain hal-hal yang masih sampai sekarang itu jadi luka yang belum terobati bagi dia. Jadi kan dia kayak nggak mau gitu ya. Rupanya si Daniel itu sakit hati karena Tina nolak dia. Mereka itu satu sekolah, dan dari satu sekolah itulah si Daniel tuh jatuh cinta sama Tina. Karena obsesinya dia dan rasa sakit hatinya, dia tuh membobol rumah keluarga Bowen, melubangi dinding mereka dan mengubur terowongan di dinding mereka dan tinggal di dalam situ. Oh my god, there's so many psychopaths in this world. Iya, jadi selama 6 bulan lamanya Daniel tuh memata-matai keluarga Bowen selama 24 jam. God. Dan ketika anak-anak perempuan itu melakukan pemanggilan arwah dengan papan Ouija, Daniel yang berada di ruangan yang sama ketika mereka melakukan itu melihat itu sebagai peluang. Dia berpikir, aku akan berpura-pura menjadi ibu mereka dan mengganggu mereka. Tapi ceritanya tidak berakhir di sini. Setelah Daniel dibawa keluar dari dinding dan ditangkap, 10 bulan kemudian saat dia menunggu persidangan,
Daniel dibebaskan dengan jaminan. Namun itu adalah kesalahan yang besar. Setelah dia dibebaskan, dia malah melakukan hal-hal yang lebih keji lagi. Awalnya dia hanya menyelinap masuk ke rumah orang lain. Namun ada satu keluarga yang nasibnya lebih malang daripada keluarga Bowen, di mana keluarga ini kehilangan nyawa mereka. No. And that will be in the part 2. I can't wait. Let's shoot it now. Oke. Nah, itu adalah cerita dari keluarga Bowen dan sosok misterius yang selama ini meneror mereka. Bukanlah sosok arwah, melainkan sosok manusia. Kamu pernah gak sih nonton film Korea Parasite? Iya. Iya. Jadi kayak ada orang yang jadi benalu gitu, tinggal di dalam rumah mereka tanpa mereka tahu. Nah itulah. Ini cerita asli, jadi kayak serem banget ya. Tapi ada juga tahu film western horror yang persis banget sama Oh ini. ya, apa judulnya? I don't remember. Wait. I'll search it up. Is it But The it's Man Inside the Wall? something. It is The Man Inside the Wall. Ada yang kayak gitu, but I don't know if that's the title. Karena kisahnya Daniel LaPlante ini tuh sangat terkenal hingga banyak menginspirasi film-film tau. Yeah, maybe it's an adaptasi gitu kan. Iya. Dan aku kayak masih bersyukur banget sama keputusan Frank Bowen yang sigap untuk nyelamatin anak-anaknya dan ngunciin si Daniel di luar, karena kalau enggak kita nggak tahu ya nasib mereka bakal kayak gimana. Iya, tapi cerita ini kayak ada moralnya. Always Iya. believe your kids. Mhm. Honestly, you can't always think they're hallucinating. Pasti ada something Ada gitu. reasonnya ya. Gue pernah ya, gue cerita bentar. There's this one time in my house, I was a kid, 3 years old, Oh ya? and I was in my room. Nenek gue baru mandiin gue gitu kan. Oh ya? And I was facing the door, my bedroom door. Terus my bedroom door itu ada yang kayak, you know the hotel, Oh ya? ya kayak gitu. And they someone opened the door and ngintip di dalam. Iya, apa parah And gue banget. lagi digendong ini, jadi Ya ampun. my grandmother is looking that way, but I'm looking at the door. Oh ya. And I'm like, Oma, ada hantu gitu kan. Hmm. And my grandma's like, mana ada hantu. And I'm like, itu di pintu dia kayak gini. Serem banget anjir. Sumpah, Gila. serem. Terus itu siapa? And then my grandmother's like, no, gak ada hantu. Terus kita mandi gitu, gue dimandiin kan. And then at the end of the day, my parents came back home and all the stuff in our house is missing. Laptop, HP, semuanya. Itu maling. Ih, jahat banget. Tapi untungnya cuman ngambil barang-barang doang ya, nggak sampai nyawa ya. Iya, untungnya Ya my ampun, grandmother alhamdulillah. didn't believe me, because if she did, I think something would have happened to me and her. Because he said like, shh to me, and I'm like, oh hantunya kayak gini. Ya ampun. Until now it's like traumatizing. Ya traumatizing banget sih. Tapi alhamdulillah kalian selamat. Gila. So it's like kids, they might not know what they're talking about, tapi kadang-kadang itu mereka emang ngelihat something gitu kan. Cuman merekanya aja nggak tahu Itu apa? Iya. Nah, kalau kalian suka dengan cerita-cerita misterius, urban legend, horror, dan mitos, kalian bisa mendengarkan podcast kita Tales di hari Selasa dan Jumat di Spotify, YouTube, and Apple Podcast ya guys. Bye! Bye.